Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Eh, Kembali lagi kita bertemu pada semester 2 dengan mata pelajaran instalasi tenaga listrik. Nah, sini kita akan belajar tentang sinkronisasi sistem tenaga listrik. Sinkronisasi sistem tenaga listrik itu apa sih? Nah, sinkronisasi sistem tenaga listrik itu penggabungan ya. Sinkronisasi itu penggabungan dari dua atau lebih sumber listrik. Nah, kalau di sini panjangnya itu seperti itu. Sinkronisasi sistem tenaga listrik merupakan proses penggabungan dua sistem yang bekerja dengan tegangan AC. Diingat-ingat ya, tegangan AC. Baik pada saat sebuah generator disambungkan ke jaringan listrik, maupun penambahan unit generator yang akan diparalelkan dengan generator yang telah tersambung ke dalam jaringan PLN. Nah, kita juga harus melakukan sinkronisasi apabila kita mau menggunakan dua generator yang itu bekerja untuk satu sistem beban. Misal satu rumah sumbernya pakai dua generator, itu generatornya juga harus disinkronkan. Atau rumah kita pakai PLN, tapi kita punya generator juga, mau kerja bareng, itu juga harus disinkronkan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita melakukan sinkronisasi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syaratnya itu apa aja? Ada 4 untuk syarat-syaratnya. Untuk syarat yang pertama itu adalah frekuensinya harus sama. Nah, frekuensi itu harus sama dengan nilai toleransi yang dibolehkan itu kurang lebih 0,2 Hz. 0,2 Hz antara sistem utama dan sistem yang akan digabungkan. Selanjutnya, tegangannya harus sama. Nah, variasi tegangan antar kedua sistem ini yang diizinkan itu sebesar plus minus 5%. Selanjutnya, sudut fasanya sama dan urutan fasanya sama. Untuk lebih mudahnya, di sini saya buatkan dua bentuk gelombang ya, 3 fase. Nah, misal di sini itu bentuk gelombang dari sistem utamanya, kemudian yang bawah ini dari sistem yang akan digabungkan. Nah, maksudnya frekuensi harus sama itu gimana? Nah, ingat frekuensi itu apa? Frekuensi itu banyaknya gelombang dalam 1 detik. Jadi, panjangnya gelombang itu harus sama. Jadi misal ini R, panjangnya gelombang yang pada sistem utama itu segini. Nah, pada sistem yang kedua juga harus sama pada sistem yang akan digabungkan. Nggak boleh jadi seperti ini misal. Seperti ini. Nah, itu nggak bisa digabungkan. Atau frekuensinya lebih besar. Nah, itu juga nggak bisa digabungkan. Kalau frekuensinya lebih kecil, jadi yang seperti ini juga nggak bisa digabungkan ya. Untuk selanjutnya, tegangan harus sama. Tegangan harus sama itu, tegangan itu identik dengan amplitudo ya. Amplitudo itu tingginya gelombang ini. Nah, ini juga harus sama. Misal R-nya di sini 4 kotak, ini juga harus yang digabungkan itu juga harus 4 kotak. Nggak bisa, misal yang sistem utamanya itu tingginya 4 kotak, tapi yang mau digabungkan itu tegangannya lebih tinggi, seperti ini. Itu nggak bisa ya, nggak bisa digabungkan. Oke, atau sistem yang mau digabungkan itu lebih rendah, lebih kecil tegangannya, itu juga nggak bisa digabungkan. Jadi tegangannya harus sama atau amplitudonya harus sama, frekuensinya harus sama, amplitudonya harus sama. Selanjutnya, sudut fase. Nah, kita tahu di sini untuk listrik 3 fase itu sudut fasenya, perbedaan sudut fase antar fase itu
120 derajat. Jadi perbedaan fase antar fase R dan S itu 120 derajat, antar fase S dan T itu 120 derajat. Nah, di sini di sistem utamanya fase R itu mulainya dari sudut ke 0, sudut 0 derajat. Terus S itu mulainya dari 120, T mulainya dari 240. Nah, sistem yang digabungkan itu juga harus sama seperti itu. Mulai dari 0, terus S mulai dari 120, T juga mulai dari 240. Kalau misal seperti ini, sistem utamanya dari 0, tapi sistem yang mau digabungkan itu mulainya dari 60 derajat, seperti ini misal. Ini nggak bisa digabungkan ya. Jadi harus sama. Atau misal seperti ini, dari 90 derajat. Itu juga nggak bisa digabungkan. Selanjutnya, syarat yang terakhir itu urutan fasenya sama. Urutan fasenya sama berarti kalau misal dari sistem utamanya itu RST, di sistem yang akan digabungkan itu juga RST urutan fasenya. Kalau misal sistem utamanya STR, sistem yang akan digabungkan itu juga STR. Kalau misal sistem utamanya RTS, sistem yang akan digabungkan itu juga RTS ya. Tapi kalau sistem utamanya RST dan sistem yang akan digabungkan RTS itu nggak bisa disinkronkan ya. Jadi urutan fase antar sistem utama dan sistem yang akan digabungkan itu harus sama. Paham ya sampai sini ya? Selanjutnya kita masuk ke jenis sinkronisasi. Nah, jenis sinkronisasi itu ada dua, sinkronisasi maju atau forward synchronization, yaitu proses sinkronisasi generator ke dalam sistem busbar. Nah, di sini ya, misal ini PLN, nah ini generator, ini namanya forward synchronization. Selanjutnya ada sinkronisasi terbalik atau reverse synchronization. Nah, ini biasanya terjadi di sistem tenaga listrik suatu pabrik ya, di mana suatu jaringan suplai akan digabung ke dalam suatu jaringan sistem yang ada. Nah, jadi ini misal sistem yang sudah ada, terus ini ada genset yang udah nyala. Nah, sistem ini mau digabungkan dengan genset ini. Nah, itu namanya reverse synchronization. Nah, selanjutnya alat-alat apa aja yang dibutuhkan untuk melaksanakan sinkronisasi ini. Nah, itu kurang lebih ada 4 ya. Yang pertama ada double voltmeter. Ini untuk memastikan tegangan dari sistem 1 dan sistem 2 itu sama. Kemudian ada double frequency meter. Nah, ini untuk memastikan frekuensi sistem 1 dan sistem 2 itu sama. Selanjutnya ini ada sinkronoskop. Nah, ini untuk memenuhi syarat yang ketiga. Ketika tadi apa syarat yang ketiga? Sudut fasenya sama. Nah, jika ini jarum ini menuju ke fase, ini berarti sistem yang akan dia gabungkan sudut fasenya terlalu lebih dulu daripada sudut fase sistem yang utama. Kalau menuju ke slow, itu berarti telat dari sudut fase yang utama. Nah, kapan suatu sinkronisasi itu bisa dilanjutkan? Itu jika jarum ini menunjuk ke arah tengah ini ya. Ke tengah ini. Berarti itu sudut fasenya udah sama. Selanjutnya untuk mengecek urutan fase, kita bisa menggunakan phase square indicator ya. Ini bisa mengecek urutan fase dari pada sistem 1, kemudian kita bisa ngecek urutan fase pada sistem 2. Tinggal kita samakan. Seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembelajaran hari ini. Saya kira cukup sekian. Apabila ada pertanyaan dan lain sebagainya, bisa ditanyakan lewat WhatsApp atau melalui Google Classroom ya.
Selain itu, nanti untuk materi lebih lengkapnya akan saya share di Google Classroom. Terima kasih, tetap semangat belajar. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Segala salah dan hilaf, salah kata dan lain sebagainya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.